Nah ya, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak sekali kita bisa ngambil ngambil dalil. Ngambil dalil hujjah, dalil dan hujjah bagi orang-orang yang anti dengan kuburan. Yang orang berziarah dikatakan syirik, dikatakan kafir dan sebagainya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak sekali kita bisa mengambil dalil. Nah, salah satunya bahwa Nabi Musa itu hidup, salat di atas kuburnya, ini riwayat Imam Ahmad. Nah, gitu ya. Begitu juga sampai nanti di Baitul Maqdis. Ya, di Palestina, Baitul Maqdis. Nah, semua para nabi kumpul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpul. Bahkan Nabi Isa yang di langit itu pun turun. Nabi Isa dia mengatakan langit keempat atau langit ketiga turun ke Baitul Maqdis. Nabi Idris juga turun, kumpul semuanya di Baitul Maqdis, Palestina. Dan disitulah Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk memimpin sholat, yang kita pernah ceritakan, memimpin sholat. Nah, oleh karenanya ada riwayat yang mengatakan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, itu adalah nanti di akhirat menjadi padang mahsyar. Setelah manusia bangkit dari alam kuburnya masing-masing, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu ada yang mengatakan itu adalah Masjid Aqsa Palestina. Ada juga yang mengatakan di padang Arafah yang ada di Mekah sana waktu orang musim haji. Nah, cuman kebanyakan yang pendapat kuat adalah di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena pada malam Isra dan Mi'raj para nabi dan rasul kumpul di sana. La ilaha illallah. Nah, setelah selesai salat, baru para nabi dan rasul kembali kepada posnya masing-masing. Karena mereka sudah meninggal dari alam dunia, sudah pindah alam. Kembali ke kuburnya masing-masing, yang di langit kembali ke langit. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu terus bertemu dengan Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan salat sehari semalam sebanyak 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Dan berkat Nabi Musa, dengan berkat Nabi Musa ini, saran Nabi Musa, maka jadilah yang tadinya 50 berubah menjadi 5 waktu saja dalam sehari semalam. Ini juga kita bisa mengambil dalil bahwa orang yang sudah meninggal itu, asalkan dia orang saleh, maka dia bisa memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Lah buktinya Nabi Musa sudah lama meninggal dunia. Lebih duluan meninggal dunia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat Nabi Musa sedang salat di atas kuburnya. Kemudian bertemu lagi di Palestina. Kemudian bertemu lagi di langit ke-6. Sampai Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk meminta dispensasi keringanan dari Allah Ta'ala. Yang tadinya 50 waktu salat sehari semalam, akhirnya menjadi 5 waktu saja, 5 waktu saja sehari semalam. Berkat siapa itu? Berkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini menunjukkan tadi dalil bahwa orang yang sudah meninggal, asalkan dia orang saleh, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang yang hidup. Ya, kita datang ke kuburan orang saleh, mengikuti haulnya, haul tadi pagi, Guru Sarani Abdan, Guru Bangil. Ya, datang untuk mengikuti haulnya. Maka orang-orang yang datang situ atau yang tidak datang tapi mereka menyampaikan pahalanya, salawat, zikir dan sebagainya kepada Tuan Guru Bangil, maka mendapatkan keberkahan.
mendapatkan keberkahan. Nah inilah kita berziarah itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Nah, asalkan kita meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah. Allah. Sedangkan ahlul kubur itu sebagai perantara saja. Tahun berapa ya? Mungkin ada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Mungkin lebih ya, sebelum corona lah, intinya sebelum corona itu. Lupa saya, sesudah corona atau sebelum corona, lupa ya. Kami berangkat umrah. Nah waktu itu kami mau ngambil mikot ke Tanim. Mau umrah yang kedua atau yang ketiga lupa, mau ngambil mikot ke Tanim. Naiklah kami nyewa mobil taksi. Nah, di dalam taksi itu si supir ini anak muda. Nah, lalu dia bertanya, kenapa sih katanya orang Indonesia itu suka ziarah katanya. Suka ziarah ke kubur-kubur, ahlul kubur katanya, ya. Syirik itu ziarah katanya. Wah, kata saya bilang ini masa orang ziarah dikatakan syirik semua. Lalu saya bilang begini ya, bahasa kitanya ya. Orang yang berziarah itu tujuannya ada 3. Nah kita lihat salah satu yang 3 ini. Kita lihat satu-satunya. Yang pertama, orang berziarah semata-mata untuk ziarah. Datang ziarah mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka sepakat ya, mau Wahabi, mau Syiah, mau Sunni, mau Sufi, semuanya mengatakan ziarah semata-mata ziarah kepada ahlul kubur, maka itu hukumnya boleh dan disunahkan. Sepakat itu, kata saya. Nah, yang kedua, orang berziarah ke kubur ya semata-mata maksudnya niat ziarah dan plus berdoa kepada Allah untuk dikabulkan hajatnya dengan jalur tawassul kepada si ahlul kubur. Kepada ahlul kubur. Ini bab tawassul nih. Perantara. Ya, kita pakai perantara. Nah, kita ingin ngirim proposal umpama ke pemerintahan. Supaya lancar urusan, biasanya kita pakai anggota dewan. Pakai orang apa ya? Orang dalam. Siapakah supirnya kah, kenalannya kah? Kenalan wali kota kah, kenalan gubernur begitu. Kalau kita langsung berat. Nah, itu bab tawassul tuh. Kita bilang, ya Allah kabulkanlah hajatku dengan berkat fulan bin fulan, wali min auliya Allah ini. Maka dalam masalah ini, kalau bab tawasul, saya bilang ya kepada supir, bagi kami ya, itu boleh. Bagi kalian Wahabi, itu mengatakan syirik. Loh kenapa kami boleh? Karena yang tadinya salat 50 waktu, itu menjadi 5 waktu dengan berkat Nabi Musa. Itu dalilnya. Dalilnya di situ. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah duluan meninggal daripada Nabi kita. Pada malam Isra dan Mi'raj, berkat dengan Nabi Musa, maka Allah memberikan keringanan kepada kita semuanya, umat Nabi Muhammad, yang tadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu salah satunya berkat Nabi Musa tadi. Nah, jadi tawasul dengan ahlul kubur bagi kami boleh, bagi kalian itu haram. Kalian mengatakan syirik, tapi jangan mengatakan kami ini kafir, nggak boleh. Karena kami punya dalil juga. Nah, niat yang ketiga, kalau ada orang ziarah ke kubur, ya, ziarah ke kubur nih, niatnya meyakini bahwa ahlul kubur itulah yang memberikan manfaat dan mudarat. Ahlul kubur, bukan Allah Ta'ala yang memberikan manfaat mudarat, tapi ahlul kubur, maka di sini bukan lagi syirik, tapi murtad. Dan sepakat para ulama, mau Sunni, mau Wahabi, mau Sufi, bahwa yang seperti itu adalah haram, murtad hukumnya. Nah, baru si supir ini paham dia. Nah, jadi ente jangan langsung mengatakan orang itu syirik, jangan. Nah, apa dia bilang lagi, itu nggak boleh tuh majang-majang foto di rumah. Majang foto. Untuk apa majang foto-foto itu? Kata dia kan ya.